Silakan dituliskan yang ingin bertanya. Ya, dari Saudara Helmi di Jakarta, ada pertanyaan. Bagaimanakah saran untuk rumah sakit melakukan setting atau desain IGD, isolasi bangsal, dan ICU yang tidak mempunyai ruang terstandar untuk perawatan pasien airborne dan mempunyai sumber daya terbatas termasuk finansial? Nah, ini mungkin pengalaman RSPI tadi disampaikan semua lebih ideal dari tempat-tempat kita yang lain karena memang sudah lebih siap dan memang rumah sakit infeksi. Monggo nanti tips-tipsnya Dr. Syahril dan Dr. Titi. Yang kedua, bagaimana saran yang harus diperhatikan rumah sakit dalam melakukan transfer pasien antar unit? Apakah perlu dekontaminasi di seluruh area yang dilewati? Kemudian yang ketiga, tata laksana jenazah sudah tadi, mungkin tidak perlu diulang lagi. Nah, kemudian bagaimana dan kapan, seberapa sering dekontaminasi lingkungan dan ruang perawatan pos rawat pasien COVID. Mungkin 4 itu dulu. Monggo dari sejawat RSPI, Dr. Syahril atau Dr. Titi atau teman-teman PPI yang lain. Jadi bagaimana dalam keterbatasan sumber daya menata triase dan ruangan-ruangan, kemudian merujuk, kemudian mendekontaminasi lingkungan. Dipersilahkan. Terima kasih Dr. Andarus, mohon izin menjawab Dr. Syahril. Jadi kalau untuk desain IGD, kami memang mempunyai ruang isolasi IGD yang khusus untuk kasus-kasus infeksius. Jadi untuk ruang isolasi IGD yang infeksius tadi, memang sudah ada tekanan negatifnya, sudah ada HEPA filternya dan sebagainya. Namun dengan kondisi saat ini di mana sudah menjadi pandemi dan rumah sakit kami menjadi rujukan dari mana-mana untuk kasus-kasus PDP dan confirm, maka kami berusaha dengan satu menjaga jarak antara pasien. Yang kedua, untuk kasus-kasus yang memang ke arah PDP dan confirm, kami tempatkan di daerah yang memang sebelumnya dipakai untuk kasus infeksius yang TB. Jadi waktu itu ada exhaust-nya, di mana exhaust tadi akan diarahkan keluar dengan untuk kami memang sudah sesuai misalnya dengan adanya UV-nya di dalam exhaust tadi, dalam ducting tadi ada UV-nya, ada HEPA filternya, sehingga paling tidak arah aliran udaranya kalau untuk teman-teman yang di luar, tolong perhatikan sekarang arah aliran udaranya saja. Jadi arah aliran udaranya bergerak dari daerah yang lebih bersih ke arah yang pasien infeksius, di mana di situ bisa dibantu dengan menambah exhaust supaya kondisi ventilasi udara di IGD ini yang lebih aman. Sering bahwa exhaust itu ditempatkan di atas, yang betul exhaust itu ditempatkan di bawah, karena lebih mudah untuk penyedotan, droplet pun demikian akan jatuh ke bawah, maka lebih mudah untuk penyedotannya. Jadi untuk desain di IGD paling tidak mengurangi kondisi konsentrasi kuman di udara di IGD dengan cara menambah exhaust, banyak exhaust di dekat tempat pasien. Dulu pernah juga ada guideline yang menyampaikan kita juga bisa memakai HEPA filter portable, diletakkan di dekat pasien sehingga dengan dulu pada saat dia batuk dia akan terseduh. Untuk ICU kami ada Dr. Rumaisa, Dr. Echa, beberapa kali juga melakukan tindakan untuk kasus-kasus intubasi dan sebagainya. Beliau mungkin bisa menerangkan nantinya bagaimana untuk kondisi yang terbatas yang kita lakukan di rumah sakit ini pada saat dibutuhkan intubasi sementara pasien tidak berada di ICU yang dilengkapi dengan kondisi airborne. Tapi yang jelas
petugas yang di IGD harus dia memakai APD lengkap. Sehingga demikian perlindungan, paling tidak perlindungan petugas sudah lebih aman, namun juga dengan pengendalian administratif di sini dan lingkungan, diantaranya pasiennya memakai masker, kemudian untuk lingkungannya kita bantu dengan eksis. Untuk nomor 2, dalam transfer pasien antar unit, kami perpindahan, kami sudah buat suatu alur, misalnya kalau pasien-pasien dari IGD akan ke ruangan, maka yang penting adalah karena sekarang sudah masuk, kami sudah lakukan semi zonasi, maka semua yang di situ diamankan dulu, ada satpam yang mengamankan dulu, menyampaikan bahwa akan ada yang lewat. Mudah-mudahan nanti kalau sudah ada kapsul transport itu jauh akan lebih nyaman lagi, sehingga lebih aman dan tidak terkontaminasi. Selama ini kami memindahkan dari IGD ke ruang isolasi memakai ambulan, sehingga hal ini akan memutus alur tadi. Namun karena ternyata kasusnya cukup banyak, maka sebagian kami juga masukkan lewat koridor. Namun koridor tersebut kami sudah sampaikan kepada semuanya yang atau petugas keamanan, kalau mau ada yang lewat dia harus diamankan. Apakah perlu dekontaminasi seluruh area? Kami lakukan ya. Jadi begitu, karena kami belum punya kapsul transport, sehingga kemungkinan untuk ini masih ada. Jadi kami dekon untuk daerah selasar yang dilewati. Nomor 3, untuk tata laksana jenazah yang baik menurut PPI. Itu IPJ. Jadi kalau kami di sini tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk IPJ, untuk pemulasaran jenazah kami mandikan. Jadi tidak langsung masuk ke kantong plastik atau ke kantong jenazah, tidak. Kami mandikan dengan tata cara yang sudah kami lakukan selama ini untuk H5N1. Ada SOP-nya dari pemulasaran jenazah, diantaranya pasien kami bersihkan dulu dengan klorin, ditunggu 10 menit, kemudian baru setelah itu petugas jenazah membersihkan dan sebagainya, memakai APD lengkap. Untuk dekontaminasi pos rawat pasien COVID, kami anjurkan Bapak Ibu kalau memang tidak memiliki dry mist dan sebagainya, Bapak Ibu bisa lakukan general cleaning, itu sudah cukup. Karena kuman ini dia mati dengan desinfektan seperti alkohol, klorin dan sebagainya. Jadi tidak masalah harus dekontaminasi dengan dry mist. Mungkin nanti dari kesehatan juga bisa membantu, tapi saya berikan kepada Dr. Echa untuk menerangkan bagaimana proses intubasi ataupun masa ETT di tempat IGD. Jadi untuk tindakan yang suatu prosedur yang akan menimbulkan aerosol, seperti salah satunya adalah intubasi maupun pemberian inhalasi nebulizer di IGD, semua tindakan tersebut akan diatur pada area di mana terdekat dengan aliran exhaust. Jadi diatur pada sisi yang jalur aliran udara keluarnya, di mana exhaust-nya itu berada tepat di bawah bed pasien. Jadi sejak dari IGD kita perkirakan mana yang akan potensi dilakukan tindakan prosedur yang menimbulkan aerosol itu di area daerah terdekat dengan aliran exhaust tersebut. Untuk di ICU intubasi, selain pakai APD lengkap, kami juga menambahkan penggunaan plastik dengan menutupi seluruh tubuh pasien, di mana plastiknya sampai ke bawah bed, dan melakukan tindakan intubasi berada di dalam plastik, tapi kepala kita berada di luar. Dan menggunakan alat video laryngoscope juga. Jadi selama ini kami menggunakan dengan penggunaan penambahan plastik tersebut. Demikian. Konfirmasi, Dr. Esa, apakah dalam lindungan ruangan yang bertekanan negatif atau di ruang umum yang harus menggunakan plastik tadi? Bisa di IGD maupun di ICU.
Tapi Ya, prinsip artinya yang tata udaranya tidak selalu negatif ya, Dok? Tata udaranya tidak selalu negatif, tapi tadi didekatkan ke arah aliran exhaust-nya. arah aliran didekatkan di mana exhaust besar terdapat, khusus untuk tindakan inkubasi. Iya, baik. Yang nomor 5, Dok, apakah decontamination chamber itu memberikan kemanfaatan? Karena banyak sekali sekarang yang menyediakan itu, bahkan rumah sakit juga ingin membelinya. Pengalaman Sulianti? Ya, kami terus terang di Sulianti Saroso tidak ada decontamination chamber karena saya beberapa kali lihat ada juga decontamination chamber yang pakai UV juga. Saya tidak tahu apakah dia memang dengan gelombang yang sesuai karena UV itu tidak dianjurkan sekarang tidak dianjurkan untuk dekontaminasi ruangan kecuali UV dengan upper GI UV. Nah, upper GI UV memang dipakai untuk kasus-kasus pasien dengan TB itu biasa dipakai. Tapi saya pernah lihat decontamination chamber dengan UV yang sangat dekat dengan posisinya sangat dekat dengan orang yang akan dilakukan dekontaminasi. Untuk dekontaminasi di sini juga kita harus tahu apa disinfektan yang mau dipakai. Karena kalau untuk manusia terus terang bukan desinfeksi. Ya, untuk manusia hidup itu bukan desinfeksi kalau menurut kami, bahwa kalau paling yang bisa dipakai mungkin alkohol mungkin masih bisa karena kita juga memakai untuk melakukan kebersihan tangan dengan alkohol. Tapi kalau memakai desinfeksi yang lain seperti yang desinfektan yang lain, saya khawatir ini akan berbahaya bagi kesehatan. Jadi bisa karena alkohol, ya karena alkohol memang kita pakai juga untuk pembersihan tangan, Tapi kalau yang lain saya tidak tahu, itu tergantung dari jenis dari desinfektannya. Tapi di Sulianti Saroso kan tidak ada. Harusnya antiseptik ya, bukan desinfektan. Tapi kalau antiseptik berapa banyak itu dan harus mahal sekali. Jadi memang kita baca-baca juga belum ada rekomendasi satupun tentang hal ini. Dok, yang lain yang nomor 8 itu penting bagaimana pengalaman dari Rumah Sakit Sulianti, hasil dari tes konfirmasi itu apakah cepat? Karena kami di rumah sakit terutama yang di daerah itu menerimanya cukup lama sehingga menyulitkan tata laksana selanjutnya karena hasil konfirmasinya belum ada. Mungkin langsung dijawab Direktur kami. Iya, silakan. Dr. Andaru, saya kira masalah 8 ini masalah nasional, hampir seluruh rumah sakit mengalami. Kemarin dalam diskusi 3 rumah sakit rujukan nasional, yaitu Persahabatan, Gatot Subroto, dan seluruh perhimpunan, yang di dalam Paklin, dan seterusnya, termasuk Perdatin, memang ada suatu yang perlu kita tekankan kepada Litbangkes, terutama bagaimana setiap spesimen yang kita kirim itu harus jelas SOP-nya akan hasil yang diberikan, baik itu pemeriksaan yang pertama, ya kalau dia positif, nanti pemeriksaan kedua dan seterusnya sampai 2 kali negatif, sehingga kita di klinisi di rumah sakit itu bisa mengikuti perkembangan klinis dengan laboratorium. Begitupun kalau hasilnya negatif. Yang kedua pun harus jelas hasilnya kapan, sehingga kita akan mengatur flow pasien ini apabila memang klinisnya sudah baik. Tetapi yang kita alami ini memang hasil ini menjadi masalah bagi kami, sehingga cukup sulit repot kami dalam mengatur flow pasien yang akan kita pulangkan. Karena salah satu pertimbangan pemulangan pasien kan dengan laboratorium negatif, Bu ya. Nah, saya kira melalui diskusi ini kita ingin, karena ini kita nggak tahu pandemi ini sampai kapan, sehingga kita rumah sakit rujukan atau rumah sakit yang ada di Indonesia bisa mengatur flow pasien yang datang maupun pulang
perkembangannya bisa kita dengan cepat. Jadi kita tidak terlalu ada timeline yang jelas begitu, Dok. Ada timeline yang jelas. Jadi turnaround time hasil pemeriksaan bisa kita terima berapa lama, itu paling tidak rumah sakit bisa menata alur pergerakan dari pasien-pasien yang PDP, kemudian yang curiga pneumonia memberat dan seterusnya. Itu ya, Dok ya. Ternyata di RSPI sama, saya pikir di RSPI bisa lebih cepat karena rumah sakit pusat rujukan infeksi. Tidak sama saja, Bu. Saya kira ini bukan masalah 1-2 rumah sakit, masalah kita nasional penting sekali karena kita ingin tahu berapa pasien yang sembuh, gitu Pak ya? Iya. Pasien Baik, terima kasih. Kelanjutannya mungkin admin, pertanyaan dari penanya yang lain, dari pemirsa yang lain. Ya, baik dokter. Mohon. Pertanyaan. Ya, dari Bapak Edward Faisal, untuk masker, apakah dibuang di sampah infeksi kantong kuning? Dengan maraknya reusable masker disposable, bagaimana menyikapinya? Monggo. Ya, jadi memang kami juga termasuk yang mulai memikirkan juga tentang kelangkaan ini. Memang banyak beberapa sudah diberikan donasi, tetapi memang untuk masker N95 yang langka, begitu langka yang sering langka di luar, kami menyikapinya bahwa dengan memperlakukan zonasi, sehingga orang-orang tertentu dan orang yang langsung melakukan perawatan pasien lah, dia yang boleh memakai masker N95. Ada beberapa guideline yang menyampaikan bahwa ini bisa dipakai sampai 8 jam seperti WHO, tetapi ada juga dari guideline dari ini yang menyampaikan sampai 3 hari. Namun yang penting adalah Bapak Ibu, kalau kami supaya masih bisa dipakai lagi, kami tutupi dengan masker bedah. Sehingga dengan demikian masker bedahnya yang kami buang, tapi masker N95-nya yang masih bisa kami pakai lagi. Titip juga untuk teman-teman, jangan memakai masker bedah di bawah masker N95. Kenapa? Karena masker N95 harus melekat erat pada wajah. Kalau Bapak Ibu memakai masker bedah di bawah masker N95, yang terjadi adalah Bapak Ibu tidak bisa membuat masker N95 tadi melekat pada wajah. Jadi itu saja. Ya. Baik, Mbak Dr. Titi, terima kasih konfirmasinya. Mungkin yang dari Ibu Nina Hernawati, ini khusus dari teman-teman rumah sakit di Jakarta, silahkan dijawab Bapak Direktur mungkin, bagaimana alur rujukan ke Wisma Atlet maupun ke RSPI. Oke, terima kasih. Saya kira rumah sakit darurat yang ada di Jakarta, ya, mungkin juga nanti akan diikuti oleh beberapa rumah sakit darurat juga di daerah mungkin ya. Jadi ada satu SOP yang kita buat bersama kesepakatannya. Jadi untuk Wisma Atlet itu bisa menerima langsung dari masyarakat datang, bisa rujukan dari rumah sakit dengan kriteria yaitu sakit ringan dan sedang. Itu mereka. Dan sebaliknya rumah sakit darurat di Wisma Atlet itu juga bisa mengirim pasien ke rumah sakit yang merujukan untuk kasus-kasus yang berat. Dan kami sudah melakukan ini. Jadi kami mengirim dan juga dari Wisma Atlet juga mengirim ke kita. Tetapi kita sepakat tidak boleh ada yang rujuk lepas. Semuanya harus ada konfirmasi di kedua lembaga. Ya, baik Dr. Syahril penjelasannya. Mungkin masih ada pertanyaan lagi? Ya, RSUD Kota Yogyakarta. Rilis masker N95 tadi sudah dijelaskan. Bagaimana standar ruangan untuk operasi dan partes pasien PDP, Dok? Yang nomor 2 ini saja. Bagaimana standar ruangan untuk operasi dan partes pasien PDP? Adakah kasus itu di SPI? Dibuka. Ini akan dijawab oleh Dr. Abrinal, spesialis bedah onkologi yang selama ini juga mengawal BPI di RSPI sebagai calon. Baik, dipersilakan, Dok.
Ya, baik, terima kasih Bu. Ya, sama ini kami belum menerima itu, tapi kalau standar operasi yang ke kasus demikian tentunya kita harus full protect untuk operator. Ruangannya harus tekanan negatif, ekosistem harus dijamin bekerja sempurna. Saya kira APD lengkap kita perlukan dalam menghadapi pasien demikian. Baik, kami konfirmasi ruang operasi kan biasanya tekanan positif. Ini yang distandarkan, walaupun dokter tadi menyampaikan di RSPI belum ada pengalaman. Apakah kemudian menjadi tekanan negatif? Yang saya perhatikan dari beberapa teman yang pernah melakukan, ya demikian kata mereka. Terus terang untuk kasus ini kami belum dapat. Ya, baik. Mungkin kita semua harus mereview kembali guideline-guideline untuk tindakan operasi yang airborne. Kita bisa merujuk ke sana mungkin. Karena ternyata RSPI juga belum ada pengalaman untuk itu ya dok ya. Baik, karena waktu sudah jam 11, mungkin pertanyaan kami yang terakhir dok, bagaimana RSPI menata sumber daya manusia, staf dan nakesnya yang sudah kontak dengan confirm? Karena ini teman-teman di lapangan masih juga banyak yang belum pasti seperti apa tata laksana kepada petugas kesehatan yang sudah kontak langsung dengan pasien positif, confirm. Apakah kasus berat, apakah kasus ringan. Kemudian petugas kesehatan itu ada yang kemudian ada gejala dan tanda sakit, tapi ada juga yang sepertinya sehat. Monggo, apakah semua kita lakukan swab untuk konfirmasi diagnostik atau ada alur khusus di RSPI untuk melakukan tata laksana pasca merawat ini? Persilahkan dok. Oke, terima kasih. Jadi kami pertama sudah membuat suatu kesepakatan dan jaminan kepada seluruh nakes ini agar menjaga diri dan kami memberikan suplemen dan vitamin, itu pertama. Yang kedua, PPI kami ya pengawasannya sangat ketat untuk nakes-nakes yang langsung berhubungan dengan pasien-pasien yang positif. Nah, kita sudah meyakini kalau nakes kita menggunakan APD yang lengkap, itu tidak dianggap sebagai close kontak. Sehingga kita meyakini ini suatu cara yang aman. Tetapi kami sudah mempunyai program, satu adalah rapid test untuk pegawai-pegawai kita, bahkan seluruhnya, tapi karena keterbatasan kami membuat suatu prioritas lokasi yang diperiksa, baik rapid test maupun dilanjutkan dengan swab. Nah, tentu saja kami sudah punya juga bagaimana kalau dia positif dengan rapid test, kemudian dilanjutkan dengan swab dan sebagainya, kami ikuti pedoman itu. Dan yang kita pegang adalah dengan swab yang terakhir. Nah, saya kira sudah jelas di situ apabila dia positif, bagaimana apakah kita akan dia diisolasi di rumah, gitu sebagaimana kebijakan kita kalau dia tidak ada gejala. Bahkan memang harus saja yang harus kita rawat, ya untuk pasien-pasien nakes kita yang memang positif dan bergejala. Baik gitu ya. Ya. Baik. Akan ditambahkan, Dokter Titi? Oke, ada yang nambahin sebentar, satu lagi. Silakan. Ini Dokter Teguh, spesialis mikrobiologi, yang juga tim PPI. Beliau adalah Wakil Ketua Komite PPI, spesialis mikrobiologi di RSPI. Silakan. Terima kasih Dr. Andaro dan jawab semua. Tapi berdasarkan tadi apa yang disampaikan Pak Dirut, memang beberapa antisipasi yang memang kita sudah kami lakukan untuk mencoba untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, terus kemudian juga menjaga semua
karyawan dan staf-staf RSPI, terutama yang memang harus berhadapan langsung dengan pasien-pasien COVID, itu sudah dilakukan berdasarkan standar-standar yang sudah dipahami bersama. Tetapi kemudian juga memang memang kemungkinan adanya infeksi, kemudian juga adanya gejala-gejala yang mengenai teman-teman karyawan, terutama para dokter dan staf medis dan juga laboratorium itu sangat mungkin sekali. Nah, kami sudah melakukan tindakan, salah satunya adalah kami sudah melakukan tindakan evaluasi pemeriksaan swab untuk semua karyawan, tetapi hingga hari ini memang belum semuanya dilakukan swab. Kami prioritaskan untuk teman-teman yang memang langsung pada zona merah atau yang berhadapan langsung dengan tata laksana COVID, itu di IGD, di ruang isolasi, kemudian laboratorium, kemudian juga ditambah dan secara bergiliran dilakukan oleh teman-teman terhadap karyawan-karyawan lain. Kemudian sudah ya. Bu, saya tambahin sedikit ya. Sekedar dari sudah ada, Dok. Hasil swab tadi untuk tenaga kesehatan yang kontak langsung semua sudah ada dan semua baik ya, insya Allah ya. Sudah ada. Bukan, kami masih dalam masalah karena banyak sekali. Sehari kita hanya bisa periksa 30 sampai 40. Jadi bertahap untuk lokasi-lokasi yang memang menjadi prioritas. Dan mungkin itu belum ada hasilnya, Dok. Itu belum diterima hasilnya. Ada, bahkan ada yang kita rawat dan alhamdulillah sudah sembuh, kira-kira ya. Jadi begitu. Nah, mungkin informasi buat kita semua. Jadi di RSPI ini membentuk namanya Pokja SDM dan Pokja Kesejahteraan SDM. Nah, Pokja Kesejahteraan inilah itu akan mengawal semua pegawai kita yang sedang melakukan barengan itu dengan upaya-upaya agar memang mereka dijamin oleh RSPI gitu. Ya. Ya. Baik, terima kasih pengalaman di RSPI, Dr. Syahril dan teman-teman di RSPI. Semoga selalu diberi kesehatan dan kemampuan, kelancaran di dalam merawat pasien-pasien yang membutuhkan perawatan di RSPI. Dan bersama-sama kita semua di Indonesia menghadapi dan membantu masyarakat semua di dalam pemerintah di dalam menghadapi wabah ini. Mungkin karena waktu, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih sekali. Saya kembalikan Prof. Laksono, dipersilahkan. Terima kasih Bu Andaru. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Syahril dan teman-teman dari Rumah Sakit Infeksi dan Saroso ya. Oke, jadi kalau kita lihat memang banyak sekali pertanyaan ya Pak Syahril ya, ini kan Bu Andaru ya. Nah, ini kami tetap mencoba untuk menjawab ya, namun tidak mungkin semua pakai webinar. Sehingga mohon Bapak Ibu semua peserta webinar ini untuk masuk ke website-nya ya. Coba masuk ke website manajemen COVID di rumahsakit.net ya. Nah, ini yang kami dengan timnya RSPI, kita mencoba untuk menyusun sebuah tanda kutip ya, tanya jawab ya yang di website di website COVID ini. Coba dilihat. Ya, coba Bapak Ibu semua buka ya di websitenya www.manajemen-covid-ri rumah sakit. Ya. Nah, di depan itu ada tanya jawab. Bisa dibuka. Nah, kita sedang mencoba untuk semua pertanyaan yang belum terjawab itu untuk dikelompok-kelompokkan ke jenisnya ya. Nggak bisa. Atau sedang ada masalah. Oke, tapi artinya begini ya. Bapak Ibu semua nanti kita akan kirimkan
kabar ya, di mana pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab itu akan bisa dijawab, tapi tertulis ini di website. Bentar kita lihat lagi ya. Nah. www.net. Ada. Ya, nah, saya kira nanti bisa ada masalah teknis ini. Ya. Tapi mohon intinya kami dari UGM mohon dari Pak Saril ya, bisa Pak Saril yang belum terjawab tadi untuk dijawab satu tulis ya. Nanti tim dari UGM yang kita udah bagi-bagi per kelompok jawaban itu akan bersama dengan tim RSPI. Ya. Sekali dulu ya, nanti kita bisa bantu bagaimana membaca jawaban-jawaban tertulis itu ya, Bu Andaru ya dan teman-teman juga. Jadi ini tidak berhenti hanya pada webinar, tapi juga akan sampai pada jawaban-jawaban yang sifatnya tertulis. Karena ini yang bisa sampaikan, dan untuk acara minggu depan kita akan fokus pada untuk manajemen rumah sakit ke Touch Hospital ya, tetap lonjakan. Dan yang kedua mengenai ICS yang disebut sebagai satu sistem manajemen pada saat bencana, insiden command system ya. Jadi kita akan membahas seperti ini dalam bentuk mungkin workshop, dan semua rumah sakit yang tertarik untuk mengikutinya silahkan untuk ikuti. Kemudian untuk coherence center, jadi untuk yang bersifat manajemen klinis untuk terapi pasien itu terus berjalan minggu depan, dan nanti siang ada jam 1 mengenai bagaimana KINA ya di jurnal ya. Profesor Revion menjabat sebagai dekan Fakultas Kedokteran UNS, alumnus FKUGM tahun 1984 ya. Jadi nanti jam 1 setelah Jumatan, yang mungkin di rumah atau di tempat yang biasa, kita akan bertemu kembali WIB ya, jam 1 WIB untuk membahas mengenai artikel terkait dengan KINA sebagai pengobatan klinis pasien COVID ya. Oke, saya kira ini masuk ke web yang sudah kami siapkan sebagai tempat untuk komunikasi dan juga membaca kembali semua kegiatan. Untuk tim RSPI ya, dan juga terima kasih pada Bu Andaru dari Sajito ya, sampai ketemu lagi di acara. Sekian dan